Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Lo Semelan. Hari ini kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita, diri kita untuk masuk di dalam ibadah sekolah minggu. Mari Lo pimpin kita di dalam doa ya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, karena hari ini kami boleh datang ke sekolah minggu. Kami ingin memuji Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dan menyertai kami, sehingga kami boleh semakin bertumbuh menjadi anak Tuhan yang terus taat di dalam Tuhan. Pimpin kebaktian sekolah minggu kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, mari kalian semua yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama angkat pujian, dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Sekali lagi ya, dalamnya hatiku jadikanlah, selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Yeay, kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah bersama-sama. Walaupun mungkin saat ini kita hanya bisa bertemu secara daring, secara online. Lo harap kalian tetap setia ya di dalam Tuhan. Kita mau angkat satu pujian lagi, With Christ in the Vessel. Smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home, sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home. Benar ya adik-adik, ketika Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita, di dalam hati kita, badai apapun, keadaan apapun akan membuat kita tetap tenang, tetap aman, karena Dia akan selalu menyertai kita. Satu kali lagi kita angkat pujian ini ya, With Christ in the Vessel. Semuanya masih tetap bangkit berdiri ya. Lebih semangat. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home, sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. As we go sailing home, as we go sailing home. Yeay. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat kembali satu pujian. Biarlah pujian ini boleh membawa kita semakin mau melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan sudah berikan buat kita. Sama-sama melayani Tuhan. Kakek
Pemudanya, pemudinya sama-sama melayani Tuhan. Bersama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, 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 sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan, kami sudah boleh bersama-sama mengangkat pujian kami. Sebentar lagi kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar semakin memahami kebenaran firman-Mu dan kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, buat adik-adik yang mau kasih persembahan, jangan lupa untuk minta tolong papa, mama, atau orang besar lainnya yang ada di rumah untuk kirim ke rekening di layar sini atau scan kode barcode yang ada. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, shalom semuanya. Senang sekali Lasemelan hari ini bisa berjumpa dengan kalian. Kita berjumpa di awal Januari 2022. Tentunya adik-adik semua masih semangat ya. Dan hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan mengenai kitab Bilangan. Sebelumnya, masihkah kalian ingat bahwa Allah memanggil Abraham dan berjanji untuk membuat keluarganya menjadi bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa. Allah menegaskan covenant yang Ia buat kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, dan kemudian kepada ke-12 anak Yakub. Bangsa Israel berasal dari keturunan Abraham, dan ke-12 anak Yakub menjadi suku Israel. Ketika kita menyelesaikan kitab Keluaran dan Imamat minggu lalu, di mana seluruh 12 suku itu berkemah, mereka berkemah di Gunung Sinai. Sekarang Allah telah siap untuk mempersiapkan mereka untuk pergi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Mari kita lihat kitab Bilangan. Menurut adik-adik, mengapa kitab ini disebut sebagai kitab Bilangan? Apa mungkin ada hubungannya dengan bilangan atau angka? Nah, di dalam kitab Bilangan, Musa melaksanakan sensus. Dia melaksanakan sensus terhadap bangsa Israel sebanyak 2 kali. Sensus adalah perhitungan resmi atas populasi tertentu. Sensus yang dilakukan Musa menunjukkan bahwa Allah telah memberkati umatnya. Bagaimana cara Allah memberkati Israel pada masa lampau? Ia menepati janjinya kepada Abraham untuk membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang besar dan luar biasa. Ia membebaskan mereka dari Mesir. Ia menyediakan kebutuhan mereka selama perjalanan dari Mesir ke Gunung Sinai. Sensus ini juga menunjukkan bahwa Allah mempersiapkan umatnya untuk meninggalkan Gunung Sinai untuk menaklukkan tanah perjanjian yang dijanjikannya kepada mereka. Kitab Bilangan memiliki 3 bagian. Bagian pertama di pasal 1-9 menjelaskan tentang sensus pertama pengaturan perkemahan dan persiapan untuk perjalanan ke Kanaan. Sedangkan di bagian yang kedua dari pasal 10-25 menjelaskan tentang perjalanan ke Kades Barnea, tahun-tahun penggembaraan di padang gurun, dan perjalanan dari generasi kedua bangsa Israel. Dan di bagiannya yang ketiga, dari pasal 26 sampai yang ke-36, mencakup sensus yang kedua yang dilakukan ketika orang-orang Israel berada di tepi sungai Yordan di seberang Yeriko, melihat ke depan pada penaklukan tanah Kanaan. Adik-adik, tahukah kalian bahwa kemah suci selalu berada di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel?
Allah memerintahkan Musa untuk meletakkannya di sana untuk mengajarkan bangsa Israel bahwa Allah berdiam di antara mereka dan ingin menjadi pusat kehidupan mereka. Para imam berkemah di sekitar kemah suci dan berbaris di sana. Allah sangat mengkhususkan kemah suci dan para imam karena ia adalah kudus dan penyembahan kepadanya harus kudus. Penyembahan kepadanya harus dilakukan sesuai cara yang ia arahkan. Mari kita lihat bersama orang yang bisa ikut berperang yang terdapat di dalam diagram berkemah. Bisakah kalian nebak kira-kira berapa jumlahnya? Jawabannya ada di Bilangan pasal 1 ayat yang ke-46, yaitu 3.550 orang. Tepat sebelum waktu untuk berjalan, Allah memerintahkan umatnya untuk merayakan Paskah. Apa yang mereka rayakan? Mereka merayakan bagaimana Allah telah menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir, bagaimana ia juga telah menebus anak sulung mereka dari kematian. Paskah juga menjadi pengingat bahwa Allah akan selalu setia kepada umatnya. Di dalam perjalanan dari Gunung Sinai menuju Kanaan, kita melihat bahwa Israel ternyata belum berubah. Bagaimana ya Allah menghadapi orang-orang seperti ini? Nah, adik-adik, bangsa Israel meninggalkan Gunung Sinai dan berjalan menuju Kades Barnea, sangat dekat dengan tanah perjanjian. Mereka membangun kemah di sana. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk mengutus 12 orang untuk mengintai dan menjelajahi tanah Kanaan. Masih ingat cerita tentang 12 mengintai? Nah, adik-adik, orang-orang kembali membawa buah dan mengatakan bahwa tanah tersebut subur sekali, dilimpahi susu dan madu. Namun 10 dari mereka juga berkata, mereka merasa seperti belalang dibanding dengan orang-orang besar yang ada di sana, sehingga mereka takut untuk menyerang mereka. Tapi hanya Yosua dan Kaleb yang mengatakan bahwa mereka harus percaya kepada Allah untuk memberi mereka tanah tersebut agar mereka bisa masuk ke sana. Orang-orang memberontak terhadap Allah, tetapi Musa berdoa memohon belas kasihan. Musa berdoa agar kekuatan Allah ditunjukkan, agar karena Allah itu panjang sabar, berlimpah kasih dan mengampuni dosa dan pemberontakan, maka ia bersedia mengampuni dosa umatnya, meskipun ia juga menghukum dosa. Dan Allah menjawab, Allah akan mengampuni mereka, tetapi generasi yang lebih tua yang telah melihat mujizat Allah namun memberontak kepadanya tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, adik-adik, di sini Allah menghukum mereka dengan berkata bahwa setiap orang yang berusia di atas 20 tahun, kecuali Yosua dan Kaleb, akan mati di padang gurun. Allah mengirimkan tulah untuk membunuh mata-mata yang tidak setia. Kemudian bangsa Israel ini tidak mentaati Allah lagi dengan menyerang orang-orang Kanaan. Akan tetapi mereka dikalahkan dan terusir untuk mengembara di padang gurun selama beberapa tahun lagi. Pada akhirnya bangsa Israel kembali lagi ke Kades dan sekali lagi mereka bertengkar dengan Musa dan Harun karena kekurangan air. Maka Allah memberitahu Musa apa yang harus Musa lakukan. Allah memerintahkan Musa untuk berkata-kata kepada batu, maka air akan mengalir keluar. Tetapi Musa tidak mentaati Allah. Ia malah memukul batu itu 2 kali. Ingatkan cerita sebelumnya bahwa Allah telah memerintahkan Musa untuk memukul batu agar mengeluarkan air. Namun kali ini Allah hanya meminta Musa untuk berkata-kata kepada batu itu. Itu artinya adik-adik, Musa tidak mempercayai Allah atau Musa tidak mentaati apa yang Allah perintahkan untuk dia lakukan. Makanya Allah berkata bahwa Musa dan Harun tidak dapat memimpin orang-orang masuk ke tanah perjanjian. Itu karena juga mereka tidak taat kepada Allah, mereka tidak percaya dan tidak menghormati Dia sebagai Allah yang kudus di hadapan bangsa Israel. Apa yang kita pelajari mengenai Allah di sini adalah Allah menganggap serius ketidaktaatan. Dia menuntut umatnya untuk menghormati Dia dan mempercayai Dia
dan mentaati apa yang Dia sampaikan dan menghargai Dia sebagai Allah yang kudus. Bangsa Israel berjalan lagi. Saat ini mereka berhenti untuk berkemah, tepat sebelum menyeberangi sungai Yordan dan menuju Kanaan. Raja Balak yang ada di sekitar Moab merasa takut ketika melihat seluruh bangsa Israel berada di sekitar tanahnya. Maka Raja Balak meminta seorang nabi kafir yang bernama Bileam untuk mengutuk mereka. Nah, saat Bileam menunggangi keledai dan kemudian keledai itu terus berlari keluar jalur dan membuat dia marah, sampai begitu marahnya dia memukuli keledai itu dengan tongkatnya. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Keledai yang ditumpangi Bileam berbicara. Nah, Allah kembali melakukan mujizatnya. Allah mendapatkan perhatian Bileam melalui keledainya. Ketika Allah mendapatkan perhatian Bileam, Ia berkata kepada Bileam untuk hanya mengatakan apa yang Ia perintahkan kepadanya. Allah memerintahkan Bileam untuk memberkati umat Israel dan tidak mengutuki mereka seperti yang diinginkan oleh Raja Moab. Yang cerita ini katakan tentang Allah adalah Allah bertekad untuk menepati janji-janjinya ya adik-adik. Janji-janji covenant-nya dan untuk memberkati umatnya. Sesaat kemudian di dalam cerita Bileam yang memprediksi kedatangan Mesias yang terbaik dari seluruh berkat Allah yang datang dari Israel untuk menyelamatkan dan berkuasa atas umatnya. Penggembaraan 40 tahun bangsa Israel di padang gurun akan segera berakhir dan tidak lama lagi Yosua akan menjadi pemimpin mereka yang baru. Kaleb dan Yosua menjadi satu-satunya orang dari generasi tua yang akan masuk ke tanah perjanjian. Tetapi bahkan generasi Israel yang selanjutnya tetap memprotes dan memberontak terhadap Allah. Tepat seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang tua mereka. Mereka sesungguhnya layak mati karena dosa mereka. Begitu juga dengan kita. Untuk itu, mari kita kembali ke satu pasal ke Bilangan 21 tentang peristiwa yang terjadi sebelum kisah Bileam. Tepatnya di Bilangan 21, pasal yang ke-4b sampai yang ke-9, menggambarkan tentang pengampunan Allah atas dosa Israel. Yang bisa kita pelajari bagaimana dosa itu layak untuk mendapatkan hukuman. Allah juga menyediakan jalan keluar atas dosa. Dan ketika bangsa Israel mempercayai Allah dan melihat ular tembaga itu, mereka disembuhkan. Allah juga mendengarkan doa umatnya yang bertobat. Bangsa Israel tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Dan begitu juga pula dengan kita. Kita harus percaya jalan keluar yang Allah berikan atas dosa yang hanya sekali untuk selama-lamanya. Jalan keluar yang Allah berikan kepada Israel ketika mereka digigit oleh ular adalah gambaran akan juru selamat yang akan ditinggikan di atas kayu salib untuk mati demi menyelamatkan umat Allah dari dosa-dosa mereka. Dan ketika kita menerima jalan keluar dari Allah, dan ketika kita mengakui dosa kita dan mempercayai Kristus dan pengorbanannya di atas kayu salib untuk membayar dosa kita. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini, dapat kita mengerti bahwa ternyata kita mirip sekali dengan bangsa Israel. Di dalam sungut-sungut kita, di dalam pemberontakan dan kegagalan-kegagalan kita, Allah memerintahkan kita untuk percaya kepadanya dan firman-Nya, berpaling kepadanya untuk menyelamatkan dan memelihara kita. Ketika kita mengakui dosa-dosa kita, kita menemukan bahwa Ia adalah Allah yang setia dalam mengampuni dosa kita dan berkuasa dalam memampukan kita untuk hidup bagi Dia setiap hari di berbagai situasi. Kita harus bertumbuh di dalam mempercayai penyertaan Allah dan bergantung kepadanya untuk memimpin kita dengan selamat sampai ke rumah yang dijanjikan bersamanya di surga. Ingatlah untuk mempelajari firman Allah dan seringlah berdoa. Hal ini akan membantu kita untuk mengenal Allah lebih baik lagi dan bertumbuh sebagai salah satu dari anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Ayat hafalan diambil dari Bilangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-24 sampai yang ke-26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami yang seperti bangsa Israel ini boleh belajar untuk taat kepada Engkau, menghargai Engkau, dan mempercayai Engkau. Biarlah kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami bergantung kepadamu untuk memimpin kami ya Bapa. Di tengah kehidupan, di tengah zaman yang tidak baik hari ini, biarlah kami boleh sungguh-sungguh menjadi pribadi yang menjadi anak yang taat di hadapan Tuhan, mau belajar dan juga mau mempelajari firman-Mu, mau menyerahkan semuanya dan mengenal Engkau lebih baik lagi. Biarlah kami juga boleh terus bertumbuh di dalam mempercayai akan penyertaan-Mu dan bergantung sepenuhnya kepadamu yang memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.